Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada hari ini tepat tanggal 25 Desember ya, tahun 2022, dan artinya sekarang umat Kristen lagi merayakan tanggal 25 Desember ya. Nah, terkait hal tersebut yang mana pada tahun lalu kita sebagai umat muslim ya, khususnya channel-channel muslim sudah menggaungkan bahwa tanggal 25 Desember ini dijadikan hari mu'alaf sedunia ya. Nah, dengan adanya wacana yang sudah kita gaungkan pada tahun lalu, yaitu sebagai peringatan atau dijadikan hari mu'alaf sedunia. Nah, di video ini saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi terkait seorang mu'alaf yang cukup fenomenal ya, yang berasal dari Jerman, dan beliau ini juga adalah seorang mantan petinju profesional ya. Kemudian beliau ini dahulu sebelum memeluk agama Islam adalah penganut Kristen yang taat ya, dan sekaligus pembenci Islam. Dan yang lebih luar biasanya lagi, setelah menjadi mu'alaf sudah banyak orang-orang yang kemudian beliau syahadatkan ya, lebih kurang 1.500 orang yang sudah memeluk agama Islam berkat perantara mu'alaf kita yang satu ini. Nah, oke, langsung saja saya bacakan bagaimana perjalanan atau kisah selengkapnya dari mu'alaf kita ini. Ya, mungkin sebagian dari kita ya pernah mendengar ataupun ingat dengan nama seorang petinju, Pierre Vogel. Dia adalah sosok mu'alaf yang sangat cerdas tentunya, dan juga brilian untuk menangkis tuduhan dan stigma negatif yang menyatakan Islam adalah agama teroris ya. Nah, dahulu Pierre Vogel seorang penganut Kristen yang taat dan sekaligus pembenci Islam ya. Namun dengan hidayah Allah, ia dan akhirnya memeluk agama Islam atau menjadi Muslim. Nah, Pierre Vogel ini sendiri lahir tanggal 20 Juli 1978 di Friesen, Jerman. Setelah memeluk agama Islam, kemudian berubah nama menjadi Abu Hamzah. Kemudian Vogel saat ini adalah seorang pengkhotbah ya, atau pendakwah Islam, atau istilah kita adalah seorang ustadz ya di Jerman sana. Kemudian Vogel juga terkenal pula sebagai seorang petinju yang profesional. Vogel pernah membawa harum klub Surland. Bagaimana tidak, dengan usianya yang 22 tahun saat itu, Vogel sudah 7 kali menjuarai pertandingan berturut-turut dan tak terkalahkan. Vogel dari keluarga Kristen yang berpendidikan, dan Vogel sebelumnya mengimani Kristen dan masuk Islam pada tahun 2001 ya. Dan setelah memeluk Islam, Vogel konsentrasi belajar agama Islam di Ik bin en Muslim, Jeverden, Jerman, dan kemudian belajar di Madinah. Dia dianggap salah satu mu'alaf yang mempunyai kelompok pergerakan paling berpengaruh di Jerman. Pierre Vogel adalah mu'alaf yang berpengaruh karena latar pendidikan, keagamaan, keluarga, dan prestasi bertaraf internasional di bidang olahraga tinju yang ia jalani. Namun ia juga pula mu'alaf yang sangat cerdas
Hal itu ia buktikan saat Islam dan Muslimin mendapatkan tekanan kuat setelah kejadian teror konspirasi 9/11 ya. Islam digambarkan Barat sebagai teror yang menakutkan. Lalu Pierre Vogel suatu ketika Pierre Vogel pada tahun 2011 lalu memberikan kultum di atas mimbar dan memberikan presentasi dinul Islam di hadapan rakyat Jerman yang kebanyakan menganut Kristen, juga komunis. Nah, tiba-tiba ada seorang yang teriak, Islam ajaran teroris, apakah masih laku? Itulah teriakan dari penonton ya. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang teriak, Islam ajaran teroris, apakah masih laku? Vogel pun dengan senyum dan memanggil seorang itu untuk naik ke atas mimbar. Lalu di hadapan ribuan pengunjung, ia berkata kepada ribuan audien tersebut, 1. Perang Dunia Pertama, 17 juta tewas disebabkan oleh non-muslim. 2. Perang Dunia Kedua, 50 sampai 50 juta tewas disebabkan oleh non-muslim. 3. Nagasaki bom atom, 200.000 tewas disebabkan oleh non-muslim. 4. Perang di Vietnam, lebih dari 5 juta orang tewas disebabkan oleh non-muslim. 5. Perang di Bosnia atau Kosovo, lebih dari 500.000 tewas disebabkan oleh non-muslim. Kemudian 6. Perang di Irak, sejauh ini 1,2 juta tewas dan disebabkan oleh non-muslim. Terakhir 7. Afghanistan, Burma juga disebabkan oleh non-muslim. Anda masih berpikir Islam adalah masalah? Apakah Islam teroris? Itulah pertanyaan balik yang dilontarkan oleh Pierre Vogel kepada orang yang meneriakkan atau menuduh Islam agama teroris. Silakan jawab. Seharusnya kalian berpikir karena Islam difitnah berarti ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Kalian bisa menciptakan produk terbaik untuk dunia ini. Apakah kalian tidak bisa memaksimalkan akal kalian untuk mencari kebenaran tersebut? Jangan katakan nanti Anda berpikir bila kalian bisa membuat sesuatu saat ini. Namun saat ini juga silahkan Anda pikirkan. Lalu Vogel mengutip sedikit ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan menimbulkan kerusakan di muka bumi, mereka berkata, mengapa kami hanya ingin membuat perdamaian. Al-Quran 2 ayat 11. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapapun yang mengarahkan seseorang untuk baik, maka dia akan memiliki pahala sama dengan pelaku tindakan. Sahih Muslim. Dan subhanallah, saat ini ratusan Kristiani naik ke panggung dan mengikrarkan syahadat, dan di hari kedua diikuti serupa, dan ada yang menarik sosok pimpinan Yahudi Jerman ikut mengikrarkan syahadat dan kini berjuang bersama dengan Pierre Vogel untuk mengabarkan kebenaran Islam. Nah, ini sekaligus jawaban atau tuduhan dari Kristen ya, yang ada di video saya sebelumnya, minta ditunjukkan kalau ada Yahudi yang memeluk agama Islam. Nah, inilah salah satu buktinya ya, seorang penganut Yahudi mengikuti jejak dari Pierre Vogel menjadi Muslim ya. Subhanallah. Gemuruh takbir menghantar ribuan non-Muslim mengucapkan syahadat dalam waktu dekat. Street dakwah mu'alaf Jerman yang dimotori Pierre Vogel menggelar presentasi publik selama seminggu tentang agama Islam, apa itu dinul Islam, apa itu tauhid, dan lain sebagainya. Rakyat Jerman yang terkenal etos kerja yang giat dan pola pikirnya yang cerdas
tertarik dengan dinul Islam yang masuk akal, mudah dan logis. Mereka pun berbondong-bondong meninggalkan ajaran lamanya. Kebanyakan dari mereka umat Kristiani ya, yang meninggalkan ajaran pagan buatan Paulus tersebut. Pierre Vogel didampingi rekannya yang juga mu'alaf kaliber dunia, yaitu Bilal Philip, membimbing 1, 2, 3 hingga puluhan, dan mereka bertambah dan bertambah. Mereka naik ke panggung, meminta Vogel membimbing mereka bersyahadat. Ada yang menarik dalam momen ini, seorang aktivis Yahudi Jerman yang bersedia untuk meninggalkan ajaran lamanya dan untuk mengimani Islam. Sambutan pun bertambah, teriakan takbir menggema, dan Vogel memeluk erat serta mencium keningnya yang disambut Bilal Philip memeluk pria tersebut. Nah, saudara muslim semuanya, itulah sekelumit kisah ya dari mualaf Pierre Vogel, yang mana sejak dia menjadi muslim sudah tercatat sekitar 1.500 orang yang sudah ikut memeluk agama Islam berkat atau perantara dari Pierre Vogel ini ya. Dan ini tentunya menjadi bukti ya bahwa Islam tersebut di Eropa terus berkembang sehingga jumlah dari pemeluk agama Islam terus bertambah ya, sementara jumlah dari penganut Kristen semakin hari semakin berkurang. Dan ini juga sangat berbeda ya dengan para murtadin yang sering kita lihat kesaksiannya, terutama di channelnya Manuk Berbulu ya, yang mana keimanan mereka katanya menjadi murtad itu hanya berdasarkan halusinasi yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya, yang sering mereka ceritakan bermimpi ya, mendengar suara, berjumpa sosok dan lain sebagainya. Dan ini sekaligus lagi membuktikan bahwa kualitas dari seorang mu'alaf itu sangat jauh berbeda ya, bagaikan langit dan bumi bila dibandingkan dengan seorang murtadin yang odong-odong. Dan mudah-mudahan ke depannya semakin banyak orang yang tersadarkan, terbuka hati dan pikirannya, yang pasti digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang dikatakan famahadillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah innallahi yudi may yasha wa may yudillu may yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya ya, dan juga sebaliknya Allah menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Jadi memang yang namanya hidayah tersebut adalah murni ketentuan serta ketetapan dari Sang Pencipta alam semesta. Dan video ini adalah sebagai bukti nyata, ini real adanya ya. Seperti kita lihat bersama bagaimana antusias masyarakat di Jerman mengikuti persyahadatan yang dilakukan oleh banyak orang, yang dipimpin langsung oleh Pierre Vogel, seorang mu'alaf cerdas dari Jerman ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi banyak orang, serta menyadarkan orang-orang yang masih fobia terhadap Islam ya, bagaimana Pierre Vogel ini bisa dijadikan tauladan bagi mereka, bahwa Pierre Vogel sendiri sebelum memeluk agama Islam adalah pembenci Islam dan penganut Kristen yang taat. Demikian saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan yang pasti insya Allah bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mencintai Nabi Muhammad SAW serta kitab suci Al-Quranul Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.